Sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Kemudian selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal. Itu di satu tangan. Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kita betul-betul mencermati, mengamati perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia mengarah kepada salah sistem yang auranya, yang kosmologinya adalah individualistik dan liberalistik. Itu kita bisa lihat di berbagai aspek kehidupan sekarang ini ke arah yang liberalistik, kapitalistik, dan individualistik. Sehingga tidak match lagi antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan batang tubuhnya. Batang tubuhnya sangat cair, mengarah kepada individualistik dan liberalistik sebagai akibat dari pengaruh global, karena yang menang adalah ideologi liberalistik dan individualistik. Nampak sekali banyak liberalisasi di berbagai kehidupan di Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama semangat yang ada di dalam konstitusi, di batang tubuhnya, kita kembalikan ke arah bagaimana kehendak dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Kemudian selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal. Itu di satu tangan. Atau beberapa orang gelintir saja. Ini tidak pernah terjadi di zamannya Soekarto, di zamannya Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY juga belum nampak betul seperti gejala sekarang. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul melihat fenomena ini.
proses check and balance tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Padahal sistem pemerintahan Indonesia, kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar, maka negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Orang sering mengatakan ini welfare state, kalau saya tambahi. Sistem negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Jadi Indonesia menggabungkan secara teoritik demokrasi, nomokrasi, sekaligus teokrasi. Tapi teokrasi Indonesia berbeda dengan teokrasi negara berdasarkan agama tertentu. Teokrasi Indonesia mensinergikan antara berbagai agama dan keyakinan asli Indonesia untuk dijadikan dasar landasan bernegara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita nampak gejala-gejala itu. Kemudian yang kedua, saya risau dengan adanya apa yang disebut sekarang ini kohesi sosial juga melemah. Ketambahan ada era yang disebut dengan era post-truth atau false truth. Kohesi sosial melemah. Orang sering mengatakan revolusi itu fisik, tapi sekarang di Indonesia terjadi revolusi dalam media sosial. Orang tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial, malah merusak, mengeliminasi, meruntuhkan kohesi sosial bangsa yang hidup di Nusantara ini. Ujaran kebencian, hoax, dan sebagainya berseliweran di media sosial. Kalau Bapak Ibu sekalian, anggota dari WA Group aja yang tadinya baik-baik saja, di era yang sekarang mau memasuki pemilu menjadi terpecah belah. Ini memprihatinkan kita bersama. Jadi dampak-dampak inilah Bapak Ibu sekalian, harus kita perhatikan bersama. Keanehan kedua atau keganjilan yang kedua, pembahasan dalam rapat pemusyawaratan hakim. Pada saat rapat pemusyawaratan hakim yang diadakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa perkara, yaitu perkara 29, perkara 51, dan perkara nomor 55, ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh wakil ketua. Dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir. Wakil ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan, konflik of interest. Disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana kerabat ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden 2024 sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh salah satu partai politik, sehingga ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara akuo. Pada akhirnya ketiga perkara akuo, yaitu perkara nomor 29, perkara 251, dan perkara 55, diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan akuo meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada perkara nomor 90 dan perkara nomor 91, dengan isu konstitusional yang relatif sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara akuo, dan khusus untuk perkara 90 diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis tanggal 21 September 2023, ketua menyampaikan bahwa ketidakhadiran pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada perkara nomor 29, 51, dan 55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan oleh wakil ketua pada RPH terdahulu. Apalagi perkara 90 dan perkara 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023. Meskipun pada akhirnya pada hari Sabtu 30 September 2023 pemohon
membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara akuo. Hal-hal inilah yang menurut saya aneh dan tidak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawan seorang hakim konstitusi. Di sisi lain, saat memutus perkara nomor 90, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih elected official, misalnya berpengalaman sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. Sebanyak 2 orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait dengan pertimbangannya, yaitu terbatas berpengalaman sebagai gubernur yang kriterianya diserahkan pada pembentuk undang-undang. 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion dengan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sebanyak 2 orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusional norma, tapi merupakan open legal policy. Dan sebanyak 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion, yaitu permohonan dinyatakan gugur. Inilah pendapat saya. 3. Keanehan dan keganjilan itu adalah perkara nomor 90 dan perkara nomor 291 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Perkara nomor 91 dan perkara nomor 90 dan 91, saya ulangi, diajukan oleh pemohon yang berbeda, namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum perkara pemohon 91 dan 90 dan 91 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui surat bertanggal 26 September 2023 perihal permohonan pencabutan perkara nomor 91 mengenai permohonan uji materi 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 45. Surat dimaksud telah diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Jumat 29 September tahun 2023 pada pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada hari Sabtu 30 September 2023 melalui surat bertanggal 29 September 2023 perihal permohonan pembatalan pencabutan perkara nomor 1 mengenai permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Aku dengan alasan pembatalan pencabutan di perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan. Maka dengan ini kami membatalkan surat kami bertanggal 26 September tahun 2023 perihal permohonan pencabutan perkara nomor 91 tentang uji materi dan sebagainya. Pada angka 4 surat dimaksud, pemohon pun meminta kepada mahkamah agar perkara aku tetap diperiksa dan diputus. Dalam rangka memastikan kebenaran ikhwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara aku, mahkamah mengagendakan persidangan konfirmasi pada hari Senin 3 Oktober tahun 2023 guna melakukan konfirmasi berkenaan dengan hal tersebut di atas. Pada persidangan tersebut, pemohon pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut. Vide risalah sidang perkara nomor 91 bertanggal 3 Oktober tahun 2023. Terdapat miskomunikasi antara kuasa hukum dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait dengan keperluan penyiapan hard copy berkas permohonan guna melengkapi syarat 12 rangkap untuk perbaikan permohonan. 2. Adanya miskomunikasi internal terkait penyerahan hard copy berkas permohonan. Maka kuasa hukum merasa kilaf dan malu sehingga atas inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan prinsipal, kuasa hukum mengirim surat pencabutan bertanggal 26 September 2023 via pos yang diserahkan oleh Muhammad Kamdani pada Jumat 29 September 2023 dan diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama pada pukul 14.32. 3. Setelah berkoordinasi dengan Arkian Wahyu Rea, pemohon prinsipal, kuasa hukum lantas membuat surat pembatalan pencabutan perkara karena keinginan prinsipal untuk melanjutkan perkara akuo. Oleh karena itu, kuasa hukum melalui saudara Rudi Setiawan
kemudian mengirim surat pembatalan pencabutan perkara bertanggal 29 September tahun 2023 dan diterima Sabtu 30 September 2023 oleh Dani Pamdal MK pada pukul 20.36 WIB dan dicatat dalam tanda terima berkas perkara sementara. Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh pemohon di atas, saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perbuatan hukum pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemohon prinsipal karena malu dan kilaf yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum terkait penyerahan hard copy berkas permohonan sebanyak 12 rangkap. Menurut penalaran yang wajar, alasan kuasa hukum dimaksud tidak dapat diterima rasionalitasnya. 2. Adanya perbedaan waktu penerimaan surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan hari Senin tanggal 3 Oktober 2023 dengan waktu yang tertera pada tanda terima berkas perkara sementara, yaitu pada pukul 12.04. Sedangkan berdasarkan keterangan kuasa hukum pada persidangan surat pembatalan pencabutan perkara diterima pada pukul 20.36 WIB. 4. Adanya perbedaan nama petugas Pamdal MK yang menerima surat pembatalan pencabutan perkara menurut kuasa hukum pemohon diterima oleh Dani Pamdal MK, namun nama yang tercantum dalam tanda terima berkas perkara yakni Safrisal Pamdal MK. Pola dan keterangan yang disampaikan kuasa hukum dan pemohon prinsipal pada perkara 90 Almas Tasibiru Rea juga sama dengan pola dan keterangan yang disampaikan kuasa hukum dan pemohon prinsipal pada perkara nomor 91 Arkian Wahyu Rea. Meskipun waktu persidangan untuk melakukan konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan dijadwalkan berbeda. Artinya, keterangan kuasa hukum dan pemohon ikhwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara dilakukan secara sadar dan by design. Vide Risalah Sidang Perkara nomor 90, 3 Februari, Yungto Risalah Sidang Perkara nomor 91, bertanggal 3 Oktober halaman 6-13. 6. Pada hari Sabtu 30 September 2023 terdapat surat pembatalan penarikan permohonan perkara 90 dan perkara 91 yang dikirim oleh Rudi Setiawan yang merupakan staf kuasa hukum pemohon dan diterima oleh Pamdal Risalah Sidang Perkara nomor 91 bertanggal 3 Oktober halaman 9-10. Permasalahannya yaitu mengapa surat pembatalan penarikan permohonan diregistrasi di bagian kepanitraan pada hari Sabtu tanggal 30. Padahal hari Sabtu tanggal 30 di hari libur dan bukan pada hari Senin tanggal 2 tahun 2023 yang faktanya diterima pada hari Senin. Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut saya pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum pemohon mencerminkan unprofesional kendak, tidak profesionalan sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan pemohon prinsipal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutannya. Saya ulangi, menurut saya pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Meskipun setelah berkoordinasi dengan pemohon prinsipal pada perkara nomor 90 dan perkara 91, pemohon prinsipal meminta kuasa hukumnya untuk tetap melanjutkan perkara aku dan selanjutnya direspon oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Disinilah letak miskomunikasi antara pemohon prinsipal dan kuasa hukumnya. Selain itu, berdasarkan pasal 75 ayat 1 huruf B, ayat 3 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali
meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh mahkamah. Namun sudah cukup bagi alasan bagi mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara pemohon karena pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan aku. Terlebih, isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena syarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik. Meskipun isu hukum dimaksud bukanlah satu-satunya permohonan yang diajukan oleh karena itu, seharusnya mahkamah mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan aku dengan alasan permohonan tidak sungguh-sungguh dan tidak profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah mahkamah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan agar bersikap teliti, cermat, dan sungguh-sungguh, serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara, maka pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara aku dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.